Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita mulai dari Liga 2 nih. Di Liga 2 ada sebuah kejadian di mana Kapten Bayangkara FC Hargianto lakukan pelanggaran keras terhadap pemain PSKC Cimahi dan wasit langsung menghadiahkan kartu merah. Di sini ada dua kejadian yang lucu buat kami. Yang pertama, protes Hargianto. Lah, kan dia harusnya tahu kalau kaki dia itu udah matahin kaki lawan. Betul, emang itu posisinya 50-50. Tapi tindakan dia menginjak engkel kaki lawan jelas salah. Tapi kenapa dia masih protes? Harusnya sebagai sesama pemain sepak bola profesional, respek yang paling utama dengan lawan. Betul, memang berjuang untuk klub itu nomor satu, tapi respek terhadap sesama pemain bola jauh di atas segalanya. Dan Hargianto ini berprofesi sebagai anggota kepolisian. Bukankah di kesatuan kepolisian dan awal masuk akademi itu harusnya udah diajarin ya yang namanya tripelan, yakni saling respek terhadap sesama anggota, saling respek terhadap masyarakat ataupun warga, dan saling respek terhadap sesama institusi. Gimana tuh? Yang kedua, ketika aksi para pemain Bayangkara FC yang memberikan tepuk tangan kepada wasit seolah mengejek wasit. Betul, memang mereka tuh nggak ngelihat jelas kejadiannya. Karena yang ngelihat itu cuma wasit dan kita nih yang nonton di TV. Tapi kan harusnya mereka kan udah ngelihat tuh di lapangan pemain PSKC terkapar, kakinya patah. Harusnya mereka nggak lakukan tindakan kayak gitu. Kan udah kelihatan kaki pemain cedera patah kayak gitu. Kenapa nyalahin wasit? Itu kan artinya pelanggarannya cukup keras. Nah, dari kejadian ini apa yang bisa kita pelajari? Tentu saja kini mengajarkan kita jika sepak bola kita perlu direvolusi, terutama revolusi mental, attitude dan pola pikir serta cara main para pemain kita. Dan revolusi ini diberlakukan pada semua aspek sepak bola, mulai dari grassroots atau pembinaan usia dini sampai ke dalam jajaran klub, pemain, operator, federasi, bahkan supporter harus direvolusi, terutama revolusi mental dan etika. SEA Games 2025 memang masih lama, yakni 25 Desember 2025 di Thailand sebagai tuan rumah. Tapi tahukah kalian, belum juga digelar, Thailand sudah diprotes beberapa negara di ASEAN loh. Hal ini tak lepas dari keputusan Thailand yang merubah regulasi SEA Games khususnya di sepak bola. Jika sebelumnya aturan SEA Games di cabang sepak bola itu setiap timnas itu boleh memakai U22 dan U23 ditambah 2-3 pemain senior ya. Tapi untuk gelaran SEA Games kali ini di Thailand menerapkan khusus untuk sepak bola hanya boleh diikuti atau diisi oleh timnas U22 saja. Jadi nantinya yang ikut SEA Games 2025 ini di ajang sepak bola cuma pemain-pemain yang berusia 22 tahun ke bawah. Lah, emangnya bisa ya bang aturan SEA Games dirubah sama tuan rumah? Tentu saja bisa. Sebab SEA Games itu bukanlah di bawah naungan AFF apalagi FIFA, tapi di bawah Komite Olimpiade alias IOC. Jadi dalam aturan IOC memang tuan rumah boleh mengatur sendiri peraturan yang akan dipakai di semua cabang olahraga, termasuk cabang olahraga apa saja yang akan dimainkan. Nah, jelas keputusan Thailand ini tuh diprotes nih sama Vietnam, Malaysia, dan Filipina yang memang banyak memakai pemain senior di ajang ini. Menurut pihak penyelenggara SEA Games Thailand, SEA Games kali ini tuh dikhususkan untuk membina kesiapan para pemain muda untuk berkembang dan berkarir di kancah internasional.
Tapi tahukah kalian, keputusan panitia SEA Games ini menyeret nama Presiden FA Thailand Madam Phang dan juga Ketum PSSI Erick Thohir. Lah, kok bisa? Jadi gini nih, usai Madam Phang itu ke Indonesia ketemu sama Erick Thohir dan membicarakan beberapa program jangka panjang sepak bola di ASEAN. Tiba-tiba katanya aturan SEA Games ini dirubah. Maka dianggapnya Indonesia ini ngomporin Thailand nih buat ngerubah aturan ini. Sebab jika regulasi di SEA Games ini pakai pemain U22, maka Indonesia dan Thailand yang diuntungkan. Sebab Indonesia dan Thailand memang sudah sejak lama atau sejak kemarin di AFF udah banyak pakai pemain U22, itu kata mereka. Oke, lanjut ke Liga 1. Ini ada sebuah postingan dari harian Jawa Post. Nah, seperti kita tahu, harian Jawa Post ini itu bos utamanya adalah Azrul Ananda alias bos utama Persebaya lo ya. Jadi ada sebuah artikel di Jawa Post ini yang menyebutkan nasib DDS tak menentu di Persib. Persebaya siap tarik pulang DDS ke GBT. Nah, kami coba menelusuri tulisan di harian atau di artikel ini ya. Memang nggak disebutkan Persebaya tertarik memulangkan David da Silva. Tapi ada dalam tulisan ini, kami pun bisa ngerti dah, bisa simpulkan jika memang ada niat untuk Persebaya memulangkan David da Silva. Tapi memang harus banyak perhitungan dari pihak Persebaya. Selain usia DDS yang udah tua, DDS pun saat ini rawan cedera. Tapi memang dari artikel ini kami bisa menyimpulkan jika pihak Persebaya memang sangat tertarik memulangkan DDS ke Persebaya. Sebab memang faktanya ya, cuma David da Silva aja satu-satunya striker yang moncer di Persebaya. Kalau nggak salah DDS itu tampil 45 kali ya kalau nggak salah di Persebaya, cetak 39 gol. Tapi kan kita juga sama-sama dengar kemarin ya, DDS bilang akan pensiun di Persib. Apalagi sekarang DDS ini udah membangun sebuah akademi dengan nama DDS Soccer Academy ya kalau nggak salah ya. Ya, kami paham sih maksud dari Jawa Post ini. DDS mungkin udah tua, tapi DDS ini kan bisa jadi mentor nih untuk para penyerang muda di Persebaya. Apalagi kita tahu lah, DDS itu sangat akrab dengan bosnya Persebaya. Ditambah memang kami sudah katakan kemarin ya, kalau Persib musim depan itu akan ada yang namanya regenerasi. Jadi Persib itu musim depan kemungkinan lo ya akan pakai banyak pemain dari akademi dan juga para pemain muda, termasuk pemain asing pun katanya akan diregenerasi. Jadi musim depan itu umurnya itu nggak boleh lebih dari 30 tahun pemain asing yang main di Persib, itu baru rencananya ya. Jadi dengan adanya isu regenerasi di Persib, ini otomatis DDS musim depan kemungkinan nggak terpilih ya di Persib. Jadi ya kita akan tunggu nih, seperti apa nasib DDS musim depan. Nah, bicara soal regenerasi Persib, kemarin kami udah sempat sentil dikit ya. Mungkin kalian nggak menyimak fokus ya ke situ ya. Jadi ini tuh sebenarnya baru sebatas program atau rencana aja sih sebenarnya. Oke, kami jelasin ya yang kami tahu dari hasil rapat kemarin di Geraha Persib ya. Persib itu kan akan bangun training ground nih. Dan biayanya ini tuh lumayan gede loh. Jadi otomatis dana Persib itu kemungkinan akan terpakai ke sana semua. Nah, demi mensiasati dana yang terus keambil ke training ground, Persib ini akan menerapkan program jangka panjang. Ya, ini salah satunya adalah dengan mengoptimalkan penggunaan para pemain muda dan akademi. Dengan memakai banyak pemain akademi, otomatis pengeluaran Persib ini akan jauh lebih irit. Itu baru rencananya ya. Nah, bagaimana dengan pemain asing? Nah, ini rencananya adalah pemain asing Persib musim depan itu rentang usianya nggak boleh terlalu tua. Ya, ini harusnya usia emas antara 25 sampai 30 tahun. Kenapa demikian? Balik lagi ya, tujuannya ke jangka panjang agar ada keseimbangan antara pemain lokal yang usia muda dengan pemain asing yang nggak terlalu tua. Nah, sekarang kalau benar nih Persib akan melakukan regenerasi termasuk pemain asing, kita akan lihat berapa sih umur 9 pemain asing Persib musim ini. Yang pertama ada Kevin Rey Mendoza, usianya 30 tahun. Ini masih masuk ya. Lalu ada Nick Kuipers, usianya 32 tahun. Ya, ini udah nggak masuk sih sebenarnya kalau regenerasi.
Yang ketiga ada Gustavo Franca, usianya 28 tahun, ini pun masih masuk. Lalu yang keempat Matteo Kocijan, usianya 29 tahun, ini pun masih masuk. Yang kelima adalah Tyron Del Pino, usianya 34 tahun, ini udah nggak masuk ya. Yang keenam Mailson Lima, usianya 30 tahun, ini masih masuk sih sebenarnya. Yang ketujuh adalah Gervin Castanir, usianya 28 tahun, ini masih masuk. Yang kedelapan Ciro Alves, usianya 35 tahun, jelas udah nggak masuk ya. Yang kesembilan adalah DDS, usianya 35 tahun, ini pun udah nggak masuk. Jadi kalau benar musim depan Persib akan melakukan yang namanya regenerasi ke 9 pemain asingnya, otomatis dari 9 pemain asing ini Nick, Tyron, Ciro, dan DDS gak masuk dalam rencana. Tapi di sini kami tegasin ya, dengerin baik-baik ya, ini tuh baru sebatas rencana, belum ada keputusan yang pasti. Dan kalaupun benar, sebenarnya kami sih setuju-setuju aja, asal para penggantinya ini minimal bisa setara dengan pemain yang akan dilepas. Dan untuk para pemain asing ini semuanya tergantung Boyan Hodak. Sebab sejauh ini kan kita tahu lah, rekrutan asli Boyan Hodak itu cuma 2, Kevin Mendoza dan Matteo Kocijan. Selebihnya bukan rekomendasi atau rekrutan Boyan Hodak, termasuk Mailson, Gustavo, Gervin, itu semuanya bukan rekomendasi Hodak, tapi rekomendasi ada deh. Ini orang dalam Persib ya, yang kami pun ya nggak perlu sebutin lah, kalian tahu lah siapa orangnya ya. Atau gini aja deh, kita coba kasih kisi-kisinya dikit. Nah ini Matteo Kocijan dan juga Kevin Mendoza ini memang murni rekrutan dari Hodak ya. Lalu Nick Wipers ini rekrutannya Robert Rene Albert dan juga Teddy Cahyono. Nah Gustavo Franca ini sebenarnya ini rekrutan dari Teddy Cahyono, tapi waktu itu Teddy udah telanjur ke LIB ya. Lalu Tyron Del Pino ini rekrutannya Luis Milla dan juga Teddy Cahyono. Nah Mailson Lima ini yang paling aneh, sebab Mailson Lima ini rekrutannya salah satu petinggi Persib atau orang dalam Persib. Kemudian Ciro Alves dan juga David da Silva ini tuh rekomendasi dari Robert Rene Albert dan Teddy Cahyono. Nah bagaimana dengan Gervin Castanir? Siapa sih yang merekomendasikan Gervin Castanir? Untuk Gervin Castanir kami nggak bisa sebutin ya ciri-ciri atau siapa sih yang mendatangkan atau merekomendasikan Gervin Castanir ke Persib ini. Tapi kami kasih tahu aja, Gervin Castanir ini tuh satu agen dengan Tom Haye. Nah kira-kira di Persib siapa tuh yang ada hubungannya dengan Tom Haye? Jadi di sini kalian harusnya udah ngerti dong, siapa sih di Persib itu yang pinter cari pemain asing. Dari Persija Jakarta, ini Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca ini menegaskan kalau urusan dengan Marco Simic udah kelar. Datangnya sponsor baru dari Bakri Group ini dikatakan cukup nih buat menyelesaikan permasalahan ke Marco Simic ya. Soalnya Presiden Persija sendiri yakni Muhammad Prapanca secara tegas mengatakan ini musim terakhir Simic di Persija. Urusan dengan Simic sudah kami selesaikan. Asal kalian tahu aja ya, Marco Simic itu musim ini bukanlah rekomendasi atau nggak direkomendasikan atau nggak masuk sebenarnya dalam skemanya Carlos V-nya. Sebab P-nya itu sebenarnya sudah punya satu nih pemain yang dia bawa gitu. Tapi kan karena musim ini masih ada masalah tuh di awal musim dengan Simic, akhirnya si pemain yang udah dibawa oleh si Carlos V-nya ini ditunda dulu. Sama dengan Persib, Persija pun musim depan akan melakukan yang namanya regenerasi skuad ya. Setelah stadion baru yang nantinya akan diumumkan, Persija ini akan mulai berhemat dengan memakai lebih banyak pemain dari akademi dan pemain muda, termasuk pemain asing. Nah, menurut info yang kami dapat, katanya Persija ini tuh ada batasan usia nih untuk menjadi pemain asing Persija musim depan, yakni nggak boleh lebih dari 31 tahun. Nah sekarang kita lihat nih, 8 pemain asing Persija musim ini tuh umurnya udah berapa sih, dan kemungkinan siapa sih yang akan bertahan? Yang pertama Edu alias Carlos Eduardo, usianya 32 tahun. Ini sebenarnya nggak masuk sih, bahkan musim ini atau
separuh musim kemarin ya, musim ini ya sebenarnya akan dilepas sih, tapi karena masih ada kontrak akhirnya ya udah habisin kontrak dulu. Yang kedua, Ondrej Kudela, usianya 37 tahun. Jelas musim ini musim terakhir Ondrej Kudela ya, karena akan pensiun. Yang ketiga, Pablo Andrade. Ini usianya 30 tahun. Sebenarnya masuk sih kalau dalam skema 30 tahun atau regenerasi Persija, tapi ini pun tergantung ya hasil musim ini. Kalau bagus ya lanjut, kalau nggak bagus atau kurang bagus ya di-cut. Yang keempat, Ramon Bueno, usianya 29 tahun. Jelas ini masuk nih, tapi ini pun ada pertanyaan, ada pertimbangan nih di Persija saat ini ya. Yang kelima adalah Maciej Gayos, usianya 33 tahun. Ini sebenarnya udah nggak masuk skema musim depan ya, dan memang ada isu katanya musim depan Gayos ini akan dilepas. Yang keenam, Rio Matsumura, 30 tahun, tetap aman. Ini yang paling aman di Persija, sebab kontraknya sampai 2027. Yang ketujuh, Gustavo Almeida. Ini usianya 28 tahun, dan ini sebenarnya masuk ke skemanya Persija musim depan. Tapi ada tapinya lo ya. Kabar yang kami dapat, Gustavo Almeida ini ada tawaran dari klub lain dan katanya kemungkinan akan hengkang dari Persija musim depan. Nah, klub mana tuh? Yang kedelapan adalah Marco Simic. Jelas usianya 37 tahun dan ini musim terakhir Simic di Persija.